dalam kasih Tuhan. Shalom, apakah suara saya kedengaran? Selamat pagi, Pendeta. Terdengar. Ya. Terima kasih bahwa kita memasuki hari yang ke-89 pada hari ini untuk kita dapat menikmati persekutuan, untuk saling memberkati hamba-hamba Tuhan, baik para pendeta, para pekerja kantor, para guru, evangelis literatur, dan yang lain-lain, melalui ibadah doa 100 hari. Dan saya merasakan banyak berkat, terutama melalui banyak kesaksian dan khotbah-khotbah yang diberikan. Dan saya semakin bertumbuh dalam rohani dan semakin mengerti, memaknai kehidupan ini di akhir zaman. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Simanjuntak yang telah memberikan berkat yang luar biasa melalui kesaksian, pengalaman bagaimana Tuhan memimpin pelayanan mereka dan mendampingi mereka dalam setiap perjalanan yang sesungguhnya banyak mengundang berbagai mara bahaya, dan itu merupakan hal yang sangat luar biasa, dan hanya mereka yang bisa menceritakan itu karena mereka yang mengalaminya, dan itu tentunya sangat memberkati kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih kepada keluarga Pendeta J. Sianipar dari Subang yang telah memberkati kita lewat sebuah doa yang dinyanyikan dan menunjukkan pengharapan kita akan kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Pada sepanjang 1 minggu ini, kita memiliki tema warisan yang berharga. Dan pada pagi hari ini, hari yang ke-89, warisan janji hikmat yang diberikan kepada kita, para pelayan Tuhan yang bergumul dengan kuasa Tuhan di dalam menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Tadi malam saya baru dapatkan dari Pendeta Tommy, mungkin jam 9 lewat, bahan dalam berbahasa Indonesia, dan bahan bahasa Inggrisnya saya dapatkan sekitar mungkin malam Minggu atau malam Sabat, saya lupa. Saya coba ulas tentang hal ini. Saya melihat bahwa pimpinan kita memberikan bahan renungan ini hanya singkat, karena fokus kita adalah berdoa. Janji hikmat, ayat yang dipetik menjadi ayat inti bagi kita pada pagi hari ini, diambil dari Yakobus pasal 1 ayat yang ke-5. Berbunyi sebagai berikut. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat ini saya sudah sering dengarkan ketika saya masih memulai memasuki sekolah Advent, saudara. Dan saya menjadi orang Advent karena saya masuk di sekolah Advent. Sangat luar biasa. Saya tadinya masuk sekolah dari negeri yang satu guru, satu orang, satu kelas, dan sudah memasuki jenjang bidang studi. Jadi guru PMP yang mengajar guru PMP. Saya masuk di sekolah Advent, satu guru mengajar 3 kelas. Lalu kemudian saya pindah ke Kota Medan, di Dr. Mansur, satu guru mengajar 2 kelas. 20 tahun kemudian, anak saya sekolah di Light School, hal yang sama, satu guru mengajar 2 kelas. Tetapi saudaraku, saya sangat berhutang kepada sekolah Advent, saudara. Walaupun demikian, perjalanan pergumulan perkembangan sekolah Advent ini, saya sangat bersyukur saya memasuki sekolah Advent. Yang pertama, karena saya masuk sekolah Advent, maka saya menjadi orang Advent. Karena saya masuk Advent, maka orang tua saya bisa saya tarik menjadi orang Advent. Dan oleh karena saya sekolah Advent, maka saya bisa menjadi pendeta di Advent. Oleh sebab itu saya bergumul dan berhutang kepada pendidikan Advent. Itu sebabnya anak-anak kami selalu masukkan di sekolah Advent, dan walaupun apa pergumulannya. Karena itulah yang memenangkan saya. Dan saya percaya masih banyak orang-orang yang mendapatkan berkat dari pendidikan Advent, oleh karena dia sekolah di Advent, dia menjadi Advent, keluarga menjadi Advent, dan menjadi pelayan Tuhan. Itu hal yang sangat luar biasa. Ketika saya memasuki dunia pendidikan Advent, saudaraku, ayat ini sudah sering dikumandangkan. Apalagi ketika saya masuk di sekolah Advent di tingkat SMA.
saya masuk di sekolah Advent di SMA di RBC Medan. Dan sangat rohani sekali nuansanya, saudaraku. Ya, sangat rohani sekali nuansanya. Setiap mau ujian, kata-kata ini selalu diberikan guru kami. Kalau kau mau pintar, baca ayat ini. Apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada Tuhan. Tetapi saudaraku, sesudah saya mendalami firman ini, saudaraku, ayat ini tidak berkaitan dengan hikmat duniawi, tidak berkaitan dengan ilmu pengetahuan, tidak berkaitan dengan untuk sukses belajar di sekolah. Sesungguhnya nggak ada kaitannya. Ayat ini berbicara tentang hikmat yang sangat istimewa. Hikmat janji yang diwariskan Allah kepada kita, yaitu hikmat untuk mengerti kuasa, kemauan, dan kehendak Allah. Ayat ini berbicara agar segala energi kita, segala kemampuan kita, segala angan hati kita, sekali kita fokus untuk mengerti kehendak Allah. Jadi ayat ini tidak berfokus kepada hikmat untuk sukses dalam pendidikan, saudaraku. Walaupun itu bisa diaplikasikan menjadi aplikasi yang kedua. Tetapi ayat ini bermaksud agar kita dapat mengerti, agar kuasa Allah itu bersama dengan kita, sehingga kita mengerti kehendak Allah. Hikmat yang dimaksud di sinilah mengerti kehendak Allah. Tadi malam saya mencoba membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kebetulan di rumah kami ada 3 edisi Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan saya coba membandingkan. Kata hikmat ini sinonim dengan kata bijaksana. Kata bijaksana. Tetapi walaupun sinonim, memiliki penekanan yang sangat berbeda. Bijaksana memiliki sebuah arahan agar memiliki konsideran yang baik dan benar untuk menghasilkan konsideransi yang baik dan benar. Atau memiliki pertimbangan yang baik dan benar untuk menghasilkan keputusan yang baik dan benar. Tetapi saudaraku, kata hikmat itu dalam kamus rohaninya jauh lebih tinggi maknanya daripada kata bijaksana. Hikmat artinya ialah kemampuan rohani untuk melihat dan menilai kehidupan dan kelakuan dari sudut pandang Allah. Jadi agar kita memiliki sebuah kemampuan untuk melihat dan menilai kehidupan kita dan kehidupan di tengah-tengah kita, dimanapun kita berada, dan serta kelakuan yang dihasilkan oleh kehidupan itu dari sudut pandang Allah. Jadi sangat agung sekali, saudaraku. Melalui pengadaan pilihan yang tepat serta melakukan yang benar menurut kehendak Allah yang dinyatakan di dalam firman Allah dan dinyatakan menjadi sebuah buah atau rema dalam kehidupan kita. Inilah hikmat yang Allah janjikan menjadi warisan yang berharga bagi setiap keluarga umat Tuhan, bagi setiap pribadi pelayan Tuhan. Apakah kita guru, pelayan-pelayan rohani yang lain, dan terutama pendeta, kita memiliki hikmat. Kita memiliki hikmat, saudaraku. Di dalam teks yang diberikan kepada kami dikutip dari Patriarch and Prophets atau para nabi dan bapa, halaman 31 dikatakan bahwa janji hikmat dan berkat hikmat yang diberikan kepada Raja Salomo, Allah juga berkat dan kesempatan yang sama untuk kita memperolehnya di zaman sekarang ini. Karena hikmat itu sangat dibutuhkan untuk mengerti jalan Allah dalam kehidupan kita, saudara. Untuk mengerti jalan Allah dalam kehidupan kita. Ya. Saya akan berhenti ketika jam menunjukkan jam 8 kurang 15. Jadi saya kurang lebih 6 menit lagi untuk berbicara, saudaraku. Nah, Tuhan akan memberikan hikmat itu kepada kita. Pada renungan pagi tanggal 25 September tahun 2000 di Conference Jawa Pasang Barat pada hari Senin tahun 2000, waktu itu textbooknya adalah buku pelayan Injil atau Gospel Postcards pada tahun 2000, dan saya masih mengingat dan saya catat di catatan saya bahwa itu masih berada di Naripan, kantor conference kita di lantai 2 Jalan Naripan. Dan saya masih mengingat pelajaran ini. Di dalam
Keluaran pasal 33:18 dikatakan bahwa Musa meminta kemuliaan Allah. Dan ketika Allah bertanya, apa yang kau inginkan? Dia menjawab, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Saudaraku, saya bingung dengan ayat ini, saudaraku, ketika saya baca ini dan disengatkan. Kok Musa ini berani-beraninya meminta kemuliaan Allah? Bukankah kemuliaan Allah itu hanya dimiliki secara absolut oleh Allah sendiri? Tetapi pada renungan itu, yang dibacakan waktu bacaan harian kami dalam renungan pagi setiap hari Senin pada waktu itu, adalah buku lain Injil dikatakan demikian, saudaraku. Halaman 361. Aku tidak dapat memimpin bangsa ini kecuali hadiratmu menyertai aku. Dan kemudian ia meminta lebih banyak lagi. Dengan berdoa, Musa mengatakan, perlihatkanlah kemuliaanmu kepadaku. Dalam terjemahan yang lain, berikanlah kemuliaanmu kepadaku. Oh, luar biasa. Siapakah Musa ini sehingga berani meminta kemuliaan Allah? Bukankah Allah sendiri yang absolut memberi kemuliaannya? Dan tidak seorang pun manusia dunia yang sanggup menerima kemuliaan Allah. Itu pemikiran saya yang sangat sederhana, saudaraku, pada waktu itu. Tetapi bacaan ini mengatakan suatu berkat yang diberikan bagi umat percaya di zaman akhir ini melalui komentar Alkitab yang diberikan oleh hamba Jelejawai, buku pelayan Injil, halaman 361 dikatakan, apakah kemuliaan ini yang diminta oleh Musa itu? Yaitu tabiat Allah. Inilah yang dinyatakan kepada Musa. Tabiat Allah, saudaraku. Untuk hikmat yang dimaksud di sini adalah kita dapat memiliki tabiat Allah. Itu merupakan kemuliaan Allah. Sehingga para hamba Tuhan dapat menampakkan di dahinya dan di bahunya wibawa hadirat Allah di dalam pelayanan. Saudaraku, kita sering kehilangan wibawa hadirat Allah di dahi dan di bahu kita ketika kita menjadi pelayan Injil. Tapi saat ini katakan minta kemuliaan Allah itu seperti Musa meminta kemuliaan Allah, yaitu tabiat Allah yang maha kasih, yang ketulusan, kejujuran, kemurahan, dan lain sebagainya, yang merupakan tabiat Allah. Inilah yang dimaksud dengan meminta hikmat daripada Allah. Hikmat dari Allah itu ialah agar kita dapat memiliki tabiat Allah. Sejauh mana kita dapat memiliki tabiat Allah, surat itu menjadi pertanyaan penting bagi kita. Sebab itu sebuah pertanyaan hati dalam bahan yang diberikan untuk ditanya. Apakah kita sudah memiliki hikmat, tabiat Allah? Salomo meminta hikmat, tabiat Allah. Musa meminta kemuliaan Allah, tabiat Allah, itu hikmat untuk mengenal Allah. Yakobus katakan, jikalau kau minta kepada Allah. Siapakah saudaraku untuk 4 menit terakhir, saudaraku, untuk 4 menit terakhir? Pertanyaannya, siapakah yang selalu rindu mendapatkan hikmat daripada Tuhan? Ini menjadi pertanyaan penting bagi kita. Siapa yang selalu rindu meminta hikmat daripada Tuhan? Yang pertama ialah orang yang selalu rindu berbicara dengan Tuhan. Raja Daud adalah Raja Salomo adalah seorang yang rindu berbicara dengan Tuhan. Di akhir usianya, Raja Daud berbicara kepada anaknya yang dikasihnya Salomo dan memanggilnya. Anakku, aku akan pergi menuju dunia orang mati. Berlakulah seperti laki-laki. Di dalam buku para nabi dan bapa diterangkan, kata-kata itu membuat dia lebih sering berbicara kepada Tuhan, yang mampu membuat dia menjadi laki-laki yang berani dan bijak karena bersama dengan Tuhan, dan dia sering berbicara kepada Tuhan. Permasalahannya ialah, saudaraku, kita sering berbicara tentang Tuhan kepada siapapun, tapi kita jarang berbicara dengan Tuhan. Orang yang rindu meminta hikmat dari Allah, yang meminta kemuliaan Allah, tabiat Allah, ialah orang yang selalu berbicara dengan Tuhan. Kita seringkali banyak berbicara dengan Tuhan, tetapi kita terlalu jarang untuk berbicara dengan Tuhan. Yang kedua ialah, siapakah yang selalu rindu mendapatkan hikmat daripada Tuhan? Ialah orang yang selalu melihat dan mengecap kebaikan Tuhan. Ya, sering sekali saudaraku,
Ini ada terganggu apa yang gitu? Ya. Seringkali saudaraku kita hanya dalam sebuah dimensi bahwa kita hanya mengenal Tuhan. Raja Daud mengatakan, berbahagialah orang yang mengecap dan yang melihat dan mengecap kebaikan Tuhan, dan berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Dimensi kehidupan kita hanya tahu Tuhan itu baik, tapi seringkali kita tidak merasakan kebaikannya. Itu sebabnya di rumah kami dan di gereja saya ajarkan, jangan pernah katakan kepada siapapun bahwa Yesus itu baik kalau hanya engkau tahu dia baik saja. Tapi katakanlah kepada semua orang bahwa Yesus itu baik karena engkau tahu baik dan engkau rasakan kebaikannya. Ini sebuah dimensi kehidupan yang berbeda. Dia tahu baik dan rasakan kebaikannya. Sehingga Raja Daud mengatakan, dengan apa aku balas segala kebaikan Tuhan kepadaku? Oleh karena dia selalu merasakan kebaikan Tuhan, mencapai kebaikannya, dia rindu mendapatkan hikmat, meminta tabiat Allah agar itu nyata dalam kehidupannya, menjadi kemuliaan Allah. Saudaraku, apakah kita telah melihat dan mengecap kebaikan Allah? Hanya kita tahu saja Allah itu baik, atau kita rasakan kebaikannya. Kesaksian-kesaksian yang memberkati kita selama ini sampai 89 hari, ada kuasa yang memberkati kita bahwa kita dapat menikmati kebaikan Allah. Maka kita akan rindu minta hikmat agar kita dapat melakukan sesuatu perkara yang benar bagi Tuhan. Untuk 2 menit yang terakhir, saudaraku, ya. Siapakah orang yang rindu untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan? Ialah orang yang selalu membuat Allah bangga dalam kehidupan. Allah telah menunggu kita begitu lama agar kita dapat memperoleh hikmat. Dan kalau kita memperoleh hikmat dan meminta kepada Tuhan, dan perilaku kita penuh dengan hikmat dan kemuliaan Allah itu nyata dalam kehidupan kita, Allah tentu bangga dalam kehidupan kita. Dikatakan misalnya, Nipar yang kukasihi, aku bangga engkau dapat minta hikmat, yaitu kemuliaanku, tabiatku ada dalam dirimu. Allah bangga. Lalu kemudian siapakah yang selalu rindu untuk mendapat hikmat daripada Tuhan? Orang yang selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita buat bangga hati Tuhan, tentu hati Allah itu sangat senang dengan kita. Maka bagian Allah akan menyenangkan kehidupan kita dalam menapaki kehidupan ini. Lalu yang kelima, siapakah yang rindu untuk memperoleh hikmat daripada Tuhan? Ialah orang yang selalu membuat Allah berkerajaan dalam hidup. Dalam doa Bapa kami di awalnya, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Artinya, saudaraku, biarlah Allah berkerajaan dalam hidupku. Dan biarlah kehendakmu yang jadi dalam kehidupanku, bukan kehendakku. Orang-orang seperti ini pasti rindu mendapat hikmat daripada Tuhan. Yaitu ingin meminta kemuliaan Tuhan. Yaitu tabiat Allah ada di pikirannya, dalam kehidupannya. Dan kuasa hikmat itu merasuki kehidupannya dari ujung rambut sampai ujung kaki, sehingga Allah yang berkerajaan dalam hidup kita, bukan kita yang berkerajaan. Dan kehendaknya jadi dalam kehidupan kita, bukan kehendak kita yang jadi. Para hamba-hamba Tuhan yang sungguh diberkati Allah pada pagi hari ini, kita merasakan lawatan Tuhan dengan janji hikmat yang akan diberikan kepada kita. Marilah kita meminta hikmat itu daripada Tuhan. Kalau kita dapat memilikinya, maka Allah akan bangga dengan kita. Surga bersukacita. Dan pekerjaan kita akan penuh kuasa. Dan wibawa hadirat Allah ada di dahi kita dan di bahu kita. Dan kita menjadi pemenang atas diri kita kepada Tuhan. Dan kita dapat memenangkan orang lain datang kepada Tuhan. Tuhan memberkati sekalian. Amin.